Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Tema pada hari ini adalah melepaskan pengampunan. Kita akan membaca dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 39. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarkanlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, melalui pembacaan ayat pada hari ini, kita akan belajar dua kekuatan atau dua dinamika melepaskan pengampunan di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa orang percaya harus mengampuni? Bagaimana caranya agar orang percaya bisa mengampuni? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mengampuni? Yang pertama, marilah kita mau melihat mengapa orang percaya harus mengampuni. Jawabannya adalah karena mengampuni adalah perintah Tuhan. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita karena adalah perintah Tuhan. Tuhan menyuruh kita semua untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan hal yang kedua alasannya adalah karena kita juga telah menerima pengampunan. Nah, kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita karena kita sendiri tidak luput dari kesalahan dan kita sudah menerima pengampunan dari Allah. Saya bacakan Efesus 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau mengampuni. Ayub 21 ayat 25. "Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan." Ya, dua ayat ini sama-sama dari Ayub mengatakan bahwa tidak ada yang nikmat di dalam diri orang yang tidak pernah mau mengampuni sesamanya yang bersalah kepadanya. Alasan yang keempat, kita melepaskan pengampunan kepada saudara kita karena neraka menanti orang yang tidak mau mengampuni. Nah, jadi neraka sudah menunggu orang yang tidak mau melepaskan pengampunan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melepaskan pengampunan karena itu adalah perintah Tuhan sendiri dan kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, artinya ada neraka yang sudah menunggu kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar orang percaya, yakni setiap diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bisa mengampuni, mau mengampuni dan dapat mengampuni saudara kita? Nah, yang pertama, kita atau saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Kita dapat mengampuni karena Tuhan yang memampukan kita. Lukas 23 ayat 34.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seringkali ada orang yang tidak sengaja berbuat salah kepada kita, tetapi kita sakit hati. Nah, kita dapat berdoa seperti Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah menyakiti sesama manusia. Jadi kita lepaskan pengampunan. Kita mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, kita bisa mengampuni ketika kita memiliki ataupun mempunyai roh pengertian. Saudara, Yesus di dalam Lukas 23 ayat 24 berkata, dalam keadaan yang sangat tidak enak ketika orang memaku tubuhnya, tangan dan kakinya, dan menyiksa dia, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi dalam keadaan yang sekarat, dalam keadaan yang tidak enak sekali, dalam keadaan mau meninggal dunia, Yesus mengampuni orang yang membuat dia mati, yang menyebabkan Yesus mengalami peradangan yang luar biasa, perih yang luar biasa, dan sakit yang menusuk luar biasa. Dan Yesus mau mengampuni mereka, yakni prajurit-prajurit Romawi yang tidak tahu mengapa mereka melakukan itu, ya, karena mereka hanya melakukan tugasnya, tugas seorang bawahan mentaati seorang atasan. Lalu yang berikutnya, C, kita bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari keputusan kita sendiri. Kita dapat mengatakan kepada diri kita sendiri, saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung kepada orang lain, tetapi tergantung kepada keputusan saya sendiri. Jadi ini menyangkut kerelaan hati kita, saudara. Kita mau mengampuni orang atau tidak, itu adalah keputusan mutlak dari diri kita sendiri. Kalau kita merasa sudah lega diampuni oleh Tuhan, mestinya kita mengampuni orang lain. Tetapi kalau kita tidak pernah mau mengampuni orang lain, jangan-jangan kita belum diampuni oleh Tuhan. Kita belum menerima pengampunan dari Allah, sehingga hidup kita masih penuh dengan dosa dan kita masih terkungkung di dalam dosa. Nah, sekarang mari kita mau lihat secara praktisnya, secara praktika, apa sih ciri-cirinya? Apa sih tanda-tandanya orang yang sudah melepaskan pengampunan? Nah, ciri-cirinya kalau kita sudah saling mengampuni satu dengan yang lain adalah kita tidak memiliki dorongan yang kuat untuk membicarakannya. Stop talking about that, ya. Kita tidak mau membicarakannya. Kita tidak mau membicarakannya lagi. Oh, bahwa dia pernah membuat luka yang begitu dalam sampai bernanah-nanah di dalam diri kita, sampai mengucurkan darah yang luar biasa di dalam hati kita dan sebagainya. Kita berhenti untuk membicarakannya, itu adalah ciri yang pertama. Kita sudah tidak mengingatnya lagi. Nah, lalu yang kedua adalah stop thinking. Kita jarang memikirkannya, ataupun kita stop, berhenti sama sekali memikirkan orang yang sudah menyakiti kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, mengapa firman Tuhan melarang kita untuk tidak mengingat lagi akan kesalahan orang lain, atau jangan memikirkan orang yang kita benci? Karena apa? Antara mengasihi dan membenci itu beda, saudara. Beda tipis. Kenapa demikian? Karena sama-sama memakai hati. Kalau saya mengasihi seseorang, biasanya perilaku saya mirip sekali dengan dia, ya. Mirip sekali dengan seseorang yang saya kasihi, entah itu sahabat saya, orang tua saya, atau pasangan, atau anak, atau siapapun, ya. Nah, kita mirip sekali dengan dia. Demikian pula kalau kita membenci seseorang. Kalau kita tidak suka dengan perilaku seseorang, kita akan mirip dengan dia. Mirip cara dia berpikir, cara dia berjalan, cara dia bicara dan sebagainya. Kenapa? Karena kita juga menawan orang itu di dalam hati kita. Jadi antara membenci dan mengasihi itu sama-sama memakai hati. Lama-lama kita akan mirip dengan orang yang kita benci. Nah, sekarang terserah kita mau mirip dengan orang yang kita kasihi atau kita mirip dengan orang yang kita benci. Karena apa? Karena ketika kita membenci seseorang, kita menawan dia di dalam hati kita. Makanya kenapa Tuhan meminta kita untuk melepaskan pengampunan, itu artinya adalah melepaskan hati kita dari tawanan orang itu.
atau kita menawan dia di dalam hati kita. Nah, ketika kita melepaskan pengampunan, artinya kita melepaskan orang itu, jadi tidak ada lagi di dalam hati kita, sehingga kita bebas, kita boleh serupa dengan Yesus. Karena kita mengasihi Yesus, maka kita mirip dengan Yesus. Jadi jangan mirip dengan orang yang menyakiti kita ya. Nah, jadi ciri yang kedua adalah kita jangan memikirkannya lagi. Nah, ciri yang ketiga adalah kita tidak ingin membalas dendam. Saudara, sesungguhnya keinginan untuk membalas dendam itu adalah natural, karena kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Siapa yang menyakiti kita, biasanya kita bisa membalas dengan berkali-kali lipat lebih kejam daripada perlakuannya. Tetapi karena kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah murid Kristus, kita adalah mempelai Kristus, sahabat Kristus, kita ini tidak akan melakukannya. Karena apa? Tabiat kita sudah baru. Yang jelas, ketika kita sudah menerima natur kita sebagai ciptaan yang baru, kita tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan kebaikan. Jadi tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Nah, ciri yang keempat, kita bisa memberkati orang yang menyakiti kita. Jadi kita tahu bahwa diri kita sudah melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita adalah ketika kita bisa memberkati mereka. Ketika mereka menyakiti kita, kita mengembalikannya dengan memberkati mereka. Itu adalah ciri-ciri kita sudah mengampuni mereka, misalnya memberkati dengan doa berkat, memberkati dengan pemberian, atau memberkati dengan maksud-maksud baik ya. Jadi tidak ada hal-hal yang terselubung di dalam hidup kita yang akan membuat dia jatuh lebih jauh. Nah, saudara, itu adalah ciri yang keempat. Ciri yang kelima itu adalah kita bisa mendoakannya. Ketika kita ingat di dalam doa kita, kita mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, itu artinya kita benar-benar sudah bebas karena kita sudah melepaskan pengampunan orang yang sudah pernah kita tawan atau orang yang pernah menyakiti hidup kita dan merusak hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersekutu dengan orang yang percaya tanpa terhalangi dengan pengampunan yang belum tuntas. Marilah kita mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Seringkali sebagai orang Kristen kita kurang sukacita, kita kurang menghayati hidup kekristenan kita karena masih ada akar pahit, ada hal-hal yang belum kita bereskan dengan sesama kita, sehingga hidup kita tidak ceria, hidup kita tidak menjadi berkat orang lain karena kita masih penuh dengan akar pahit yang belum diselesaikan. Marilah sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk melepaskan pengampunan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita semua. Saat ini dimanapun kita berada, biarlah kita memohon kekuatan, kemampuan dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan dengan memberkati semua orang, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberi kita semangat untuk terus berjuang di dalam melewati masa-masa yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita terus produktif dari rumah, kita terus mengerjakan hal yang baik yang memuliakan Tuhan, kita terus mencipta, terus berkarya, sehingga soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Shalom.